Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Bumi selalu berdoa semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita ya. Masih eh, di tema 2, namun kita akan berlanjut ke subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 5. Namun, sebelum kita memulai belajar, anak-anakku sekalian, marilah sejenak kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pembelajaran pada hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Untuk itu, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anakku sekalian. Sebelum Bu Umi lanjutkan, kalian boleh menyiapkan alat tulis ya, seperti pulpen, buku tulis, dan juga buku teks, buku tema 2, sehingga nanti kalian bisa menyimak apa yang Bu Umi sampaikan. Anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwa muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam pada tema 2, subtema 2 ada di pembelajaran 1, 2, dan 5. Untuk itu, kalian boleh nanti menyimak atau membaca bukunya setelah video pembelajaran Bu Umi ini selesai. Untuk saat ini, Bu Umi berharap kalian menyimak dari awal hingga akhir video pembelajaran ini, sehingga kalian akan mendapatkan beberapa informasi atau beberapa wawasan mengenai materi yang terdapat pada tema 2, subtema 2. Baik, kita lanjut saja anak-anak. Ya, adapun materi pelajaran materi yang akan kita bahas pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, yang pertama adalah faktor penyebab gangguan pernapasan. Jadi faktornya apa saja? Kemudian berikutnya adalah penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Jadi penyebabnya, kalau tadi faktor, penyebab gangguannya itu apa anak-anak ya? Kemudian yang ketiga adalah jenis penyakit, gejala, dan pengobatannya pada sistem pernapasan manusia. Nah, ini akan kita bahas satu per satu. Anak-anakku sekalian, kita ketahui bahwa pernapasan kita itu sangat penting. Untuk itu kita harus menjaga pernapasan manusia, pernapasan kita maksudnya, agar kita terhindar dari penyakit yang dapat menyerang pernapasan manusia. Anak-anak ya. Nah, baik. Kita mulai dari yang pertama, anak-anak ya. Faktor penyebab gangguan pernapasan. Anak-anakku sekalian, di buku tema ya, di buku tema kalian terdapat materi, kalian boleh buka ya, di buku kalian halaman 52. Silahkan dibuka. Nah, di sana dijelaskan faktor penyebab gangguan pernapasan itu terdiri dari 3, anak-anak ya, 3 faktor. Pertama adalah faktor fisik, anak-anak ya. Nah, seperti yang kalian lihat bahwa ini adalah sebuah anak bayi yang berada dalam sebuah inkubator, anak-anak ya. Dan kenapa dimasukkan ke dalam inkubator? Karena bayi ini lahir secara prematur. Karena organ pernapasannya belum sempurna, anak-anak ya, belum sempurna sehingga belum bisa untuk melakukan bernapas dengan baik gitu, sehingga perlu adanya bantuan ya, alat bantuan pernapasan begitu ya. Jadi prematur itu adalah anak yang lahir di usia yang sangat muda, anak ya. Nah, itu faktor fisik. Lalu yang kedua adalah faktor penyakit. Anak-anakku sekalian, banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan manusia. Banyak ya, contohnya ada influenza, asma, bronkitis, emfisema, kemudian kanker paru-paru, dan masih ada lagi yang lain anak-anak ya, tonsilitis dan lain sebagainya ya. Nah, seperti ini anak-anak ya, biasanya kalau kita lagi influenza atau lagi flu ya, itu mesti kita mungkin anak-anak akan ngerasa hidung meler, kepala pusing gitu ya, kemudian badan demam, kemudian rasa nggak punya rasa ya, penciuman kita berkurang. Nah,
itu mungkin gejala dari influenza anak-anak ya, atau flu gitu ya. Nah, sedangkan faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Banyak sekali faktor lingkungan. Mungkin ketika kalian berada di lingkungan umum ya, di tempat-tempat umum seperti jalan raya ya, mungkin asap kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Kemudian kalian mungkin berada di sebuah tempat keramaian, mungkin misalnya halte dan lain sebagainya, ada orang yang sedang merokok tanpa melihat keadaan sekitarnya. Nah, itu merupakan faktor lingkungan sehingga menyebabkan gangguan pada pernapasan kita. Gitu, anak-anak ya. Banyak sekali kebakaran hutan, anak ya. Itu juga menyebabkan polusi udara yang membuat udara yang kita hidup itu tidak sehat gitu ya, anak-anak ya. Baik, selanjutnya anak-anak boleh nanti membaca bukunya lebih lanjut pada halaman 52 dan 53 pada tema 2. Nah, selanjutnya adalah penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Nah, penyebab gangguan pada pernapasan pada manusia ini anak-anak ada beberapa hal yang menyebabkan sehingga terjadinya penyakit tersebut gitu anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi yang pertama adalah disebabkan karena bibit penyakit anak-anak. Jadi karena adanya bibit penyakit gitu ya. Oke. Yang pertama adalah flu ya. Jadi kalau flu ini disebabkan oleh influenza anak-anak ya. Disebabkan oleh virus ya. Disebabkan oleh virus. Nah, flu mudah ditularkan melalui udara. Nah, jadi hati-hati ketika ada temannya sedang bersin, maka sebaiknya kalian menutup mulut ya, atau teman yang sedang flu atau kalian lagi sedang flu sebaiknya menggunakan masker sehingga virus yang ada pada diri kita tidak menular kepada orang lain gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah tuberkulosis ya, tuberkulosis atau dikenal dengan TB ya, TBC ya. Nah, TB ya anak-anak ya, dikenal dengan TB. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang namanya Mycobacterium ya, tuberkulosis, makanya namanya tuberkulosis ya, yang menyerang organ paru-paru ya, yang menyerang organ paru-paru. Nah, tuberkulosis mudah ditularkan juga melalui udara ya, flu udara, tuberkulosis juga udara. Nah, yang berikutnya adalah flu burung anak-anak. Flu burung ini disebabkan oleh virus yang dikenal dengan H5N1. Nah, ini dulu pernah semarak ya, pernah semarak flu ini, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa teratasi anak-anak ya, dan sudah artinya berdamai ya, walaupun pasti ada anak-anak ya, tapi mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Nah, virus ini anak-anak awalnya itu hanya menyerang hewan saja ya, hewan unggas saja ya. Nah, tetapi virus ini mengalami perubahan genetik sehingga dapat menyerang manusia. Nah, penyakit ini berbahaya karena apa? Karena dapat menyebabkan atau mengakibatkan kematian gitu ya. Lalu berikutnya adalah bronkitis anak-anak. Jadi berikutnya penyakit gangguan pernapasan yang disebabkan oleh bibit penyakit adalah bronkitis. Nah, bronkitis ini disebabkan oleh virus ya anak-anak ya, yang mengakibatkan peradangan pada bronkus ya. Anak-anak udah tahu pasti bronkus, apa bronkus. Jadi kalau lupa dilihat lagi video Bu Umi ya. Nah, jadi peradangan pada bronkus. Jadi virus ini menyerang yang mengakibatkan peradangan pada bronkus ya. Ini adalah bronkitis. Kemudian berikutnya adalah pneumonia. Nah, penyakit ini anak-anak adalah penyakit radang paru-paru, anak-anak ya. Penyakit ini adalah penyakit radang paru-paru. Nah, yang disebabkan bakterinya bernama Diplococcus pneumoniae. Nah, itu bahasa Latin di sains ya anak-anak ya. Jadi itu adalah nama bakteri yang menyebabkan penyakit pneumonia. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah jenis penyakit yang penyebab ini adalah beberapa jenis penyakit yang penyebab gangguannya akibat bibit penyakit gitu ya. Ya, oke.
Selanjutnya selanjutnya adalah disebabkan karena pencemaran udara. Nah, ya, kan Anak tahu ya pencemaran udara. Nah, salah satunya contohnya adalah asma. Nah, asma ini adalah gangguan pernapasan yang terjadi ya atau yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan gitu ya. Nah, berikutnya adalah emifisema. Nah, jadi ini emifisema ini juga anak-anak. Nah, kalau emifisema karena kerusakan alveolus. Jadi semua ini, jadi mereka ini nggak bisa penyakit orang-orang yang menderita penyakit ini tuh tidak bisa berada di lingkungan yang udaranya tercemar, gitu ya, yang polusinya tinggi, gitu ya, Nana ya. Jadi mereka harus menghirup udara-udara yang bersih, gitu ya. Nah, kemudian adalah kanker paru-paru. Nah, kalau kanker paru-paru ini disebabkan karena pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali dalam jaringan paru-paru. Nah, itu sehingga menyebabkan terjadinya kanker paru-paru. Oke, ini adalah penyebab gangguan pernapasan pada manusia yang disebabkan karena pencemaran udara. Nah, ini adalah contoh orang yang menderita penyakit asma, sehingga dia harus menggunakan alat bantu anak-anak ya, seperti itu. Nah, oke, berikutnya penyebab gangguan pernapasan pada manusia akibat fisik anak-anak. Nah, kalau akibat fisik ini itu karena faktornya adalah kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir anak-anak. Karena memang ternyata bawaan dari lahiran anak ya. Jadi kita harus banyak bersyukur, banyak mengucapkan alhamdulillah ya, banyak mengucapkan syukur kepada Tuhan yang telah menciptakan kita dengan kesempurnaan anak-anak ya, organ di dalam tubuh kita sehingga kita bisa bernapas sampai hari ini. Untuk itu anak-anak harus menjaga organ pernapasan. Bayangkan bagi mereka yang lahir dengan kekurangan anak ya, atau kelainan organ pernapasan sehingga terjadi kesulitan dalam pernapasan gitu ya. Sehingga Sehingga mereka pun harus membutuhkan bantuan alat pernapasan gitu ya. Jadi intinya kita harus banyak bersyukur dan harus menjaga. Jadi bukan hanya mengucapkan alhamdulillah atau terima kasih Tuhan ya. Kita harus memberikan sebuah aksi ya atau sebuah perilaku ya, bagaimana kita harus menjaga pernapasan kita. Kalau kita berada di lingkungan misalnya tadi ya tempat umum, jalan raya, usahakan menggunakan masker gitu ya anak-anak. Apalagi pada saat ini gitu ya, pandemi seperti ini ya, wajib memang anak-anak harus mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker ya, sehingga ketika orang lain memiliki virus, kita tidak akan tertulari oleh virus yang mereka sedang derita gitu ya. Nah itu, ini adalah penyebab gangguan pernapasan pada manusia disebabkan 3 faktor tadi anak-anak ya. Ada bibit penyakit, kemudian pencemaran udara dan juga fisik. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah jenis penyakit ya, gejala dan pengobatannya pada sistem pernapasan manusia. Jadi jenis penyakit yang tadi sudah Bumi sampaikan di awal itu, nanti gejalanya apa, lalu pengobatannya bagaimana, begitu ya. Kalaupun nanti ada redaksi ataupun sumber-sumber yang mengatakan harus begini, ya kita saling menambahkan saja anak-anak ya. Baik, selanjutnya, nah ini adalah Bumi tampilkan gambar di mana sebuah lingkungan ya anak-anak ya, sebuah lingkungan biasanya terjadi di perkotaan ya, kota-kota besar itu terjadi polusi yang sangat tinggi. Jadi asap kendaraan, asap pabrik ya anak-anak ya, sehingga menyebabkan lingkungan itu sangat suram gitu anak-anak ya. Jadi tanaman pun untuk menghasilkan oksigen terganggu gitu anak-anak ya. Saking karena banyaknya udara kotor ya, karena udara yang sudah tercemar gitu ya. Baik, nah jenis penyakitnya nanti yang kita bahas adalah asma, yang kemudian flu,
kemudian ketiga bronkitis, 4 tonsilitis, berikutnya pneumonia, kemudian emfisema, lalu berikutnya ada kanker paru-paru dan juga ada TBC atau tuberkulosis gitu ya. Baik. Nah, kita akan bahas satu-satu anak-anak ya. Oke, yang pertama adalah asma. Nah, anak-anakku sekalian, tadi anak-anak udah lihat ya bahwa penderita asma itu harus menggunakan alat bantu yang mereka isap, yang masukkan ke dalam mulutnya, kemudian itu namanya inhaler ya. Jadi penyebabnya adalah debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu dan juga kelelahan. Nah, asma ini adalah penyumbatan saluran pernapasan ya. Jadi penyempitan anak-anak ya, penyempitan pada saluran pernapasan gitu ya. Nah, kemudian gejalanya sesak, batuk dan napas terasa berat gitu anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak punya penyakit ini, jangan terlalu melakukan kegiatan atau aktivitas yang menguras energi napas kita gitu ya. Jadi memang kita harus mengukur diri sendiri gitu ya. Nah, kalau pengobatannya apa yang dilakukan? Jadi pengobatannya adalah dengan memberikan inhaler tadi anak-anak ya. Nah, jadi inhaler ini adalah sebuah alat yang fungsinya untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernapasan secara langsung dengan cara diisap melalui mulut gitu ya anak-anak ya. Jadi harus gitu, jadi harus dapat bantuan itu. Jadi kalau ada orang yang menderita asma ini setiap saat harus bawa itu gitu ya. Kalau tiba-tiba dia terjadi asma, maka dia akan langsung menggunakan inhaler ini gitu ya. Ini adalah asma. Berikutnya adalah flu. Nah, kalau flu ini disebabkan oleh virus anak-anak. Jadi flu ini adalah jenis penyakit yang mengganggu ya, yang mengganggu organ pernapasan manusia. Gejalanya adalah sakit kepala, demam, kemudian kemampuan penciuman berkurang, hidung tersumbat karena lendir itu ya, namanya bukan lender ya, lendir, kemudian badan terasa letih, nafsu makan berkurang. Nah, ini gejala flu. Gejala flu ini hampir mirip dengan gejala COVID ya anak-anak ya. Ya, tapi kita selalu berpikiran positif saja. Ketika kita sakit, maka kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, anak-anak ya. Maka kita harus misalnya istirahat cukup, anak-anak ya, makan makanan bergizi. Nah, apa pengobatan yang dilakukan? Ya, minum obat sesuai resep dokter, kemudian makan makanan sehat dan juga bergizi, gitu ya. Nah, ini yang perlu dilakukan. Kemudian juga harus menjaga diri ya, harus kita sendiri karena kita merasa sakit ya udah kita harus mematuhi protokol kesehatan. Begitu ya Nana ya. Ini adalah flu. Dan yang ketiga adalah bronkitis. Nah, bronkitis ini adalah infeksi atau peradangan pada saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus ya. Nah, apa gejalanya? Gejala penyakitnya adalah batuk berdahak, demam, dan sesak napas gitu ya. Nah, lalu pengobatannya apa yang dilakukan gitu? Pengobatannya adalah dengan cara ya ini anak-anak minum obat sesuai resep dokter, istirahat cukup, kemudian makan makanan bergizi gitu ya, sehat dan bergizi ya. Yang jelas makan itu sebenarnya makan sehat dan bergizi itu artinya menurut Bobi makan yang seimbang anak-anak ya, artinya makan ada nasi, ada sayur, ada lauk begitu. Nah, kalau lauk itu ya boleh ikan, boleh boleh protein hewani atau boleh protein nabati gitu ya Nana. Kemudian kalau bergizi itu kan minum susu gitu ya, ada buah gitu. Kalau menurut Bumi ya kalaupun ada ya syukur, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Minum air putih yang bersih itu juga sangat sehat gitu anak-anak ya. Jadi tidak harus ada susu gitu. Tapi kalau memang ada ya kenapa tidak kita minum? Itu kan baik untuk tubuh kita gitu ya anak-anak ya. Baik, selanjutnya adalah tonsilitis atau penyakit ini anak-anak adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh ini ya virus atau bakteri ya. Nah, apa gejalanya? Nah, gejalanya adalah membesarnya tonsil ya. Jadi yang ada di tenggorokan, kalian raba ya kalau di situ bengkak gitu ya, ada tonjolan, nah berarti mungkin kalian sedang
menderita tonsilitis atau amandel ini ya Nana ya, dan menimbulkan rasa sakit kalau untuk nelan itu sakit ya Nana ya. Nah, selain itu beda lagi kalau dia sariawan ya Nana ya, beda ya. Nah, jadi selain itu muncul selaput putih di sekitarnya. Jadi gejalanya muncul selaput putih. Lalu pengobatannya minum obat sesuai resep dokter. Dan lagi-lagi kalau kita sakit ya memang harus berobat ya Nana ya. Kemudian makan makanan ya sehat dan bergizi. Ya. Baik, selanjutnya yaitu adalah pneumonia. Nah, ini. Jadi pneumonia ini adalah peradangan pada bronkiolus ya. Nah, dan alveolus ya. Ya, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah infeksi karena bakteri ya, karena infeksi bakteri yang dinamakan dengan Streptococcus pneumoniae, virus atau jamur ya. Ini adalah penyebabnya. Lalu gejalanya apa? Gejalanya batuk dengan dahak berdarah. Jadi kalau batuk dia itu batuk gitu anak-anak sampai keluar darah gitu, tak napas ya, jadi dada, demam. Luar biasa ya Nana ya, jangan sampai ya Nana ya. Jadi harus betul-betul jaga pernapasan kita dengan baik Nana ya. Nah, kemudian bagaimana pengobatannya? Jadi kalau pengobatannya ya harus minum obat sesuai dengan resep dokter gitu ya. Ini adalah penyakit ya, penyakit gangguan pernapasan ya pada organ pernapasan. Selanjutnya adalah emfisema. Nah, emfisema ini adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran ya, bronkiolus dan alveolus ya. Beda Nana ya tadi ya, beda ya. Beda dengan yang ini ya, beda dengan pneumonia ya Nana ya. Beda dengan pneumonia ya. Jadi kalau itu peradangan, kalau ini tadi kerusakan Nana ya. Nah, pada jaringan bronkiolus dan alveolus ini emfisema. Apa gejalanya? Sesak napas yang hebat. Luar biasa Nana ya. Ini susah napasnya Nana ya. Ya, jadi penderita ini mengalami sesak napas yang hebat. Karena apa? Karena terperangkapnya udara di dalam alveolus gitu ya. Dan tidak maksimalnya pertukaran udara di dalam paru-paru. Ya, gitu ya. Membedung gitu bahasanya ya. Penyakit emfisema disebabkan oleh polusi udara dan ini ya, ini gejalanya ya, gejalanya ya, polusi udara dan zat-zat berbahaya ya yang ada di dalam rokok. Jadi walaupun ibaratnya mungkin suatu saat gitu anak-anak tidak merokok ya, bukan suatu saat anak-anak tidak merokok saat ini, tapi kalau kalian berada di lingkungan orang-orang perokok malah yang kena penyakit kalian gitu. Maka sebaiknya kalian harus menghindar kalau ada orang-orang yang sedang merokok gitu ya. Oke. Nah, lalu bagaimana pengobatannya? Minum obat sesuai resep dokter, menghindari asap rokok dan selalu menerapkan hidup pola sehat. Contohnya olahraga secara teratur. Gitu ya. Ini adalah emfisema. Ya, selanjutnya adalah kanker paru-paru. Nah, anak-anakku sekalian, kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Nah, penyakit ini anak-anak disebabkan oleh zat-zat berbahaya yang terdapat dalam rokok. Nah, itu lagi ya. Jadi, ternyata rokok ini mengandung zat-zat yang berbahaya yang sangat merugikan organ pernapasan manusia gitu anak-anak ya. Nah, apa gejalanya? Nah, batuk berdarah, berat badan menurun, nyeri di dada. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia nggak akan gemuk kurus begitu ya. Nah, sebenarnya ada nyeri juga di dada gitu ya. Kalau orang yang merokok itu ya. Nah, berikutnya adalah pengobatannya apa? Ya, kemoterapi dan juga radioterapi. Jadi karena dia mengalami penyakit kanker paru-paru gitu ya, harus di kemo dan juga di radioterapi gitu ya. Baik. Nah, lanjutnya anak ya. Selanjutnya adalah tuberkulosis atau TBC ya. Nah, tuberkulosis ini adalah penyakit paru-paru yang ditandai oleh munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya ya. Nah, ini ya berbahaya ya. Jadi penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis ya.
Ini adalah nama bakteri pada TBC. Apa gejalanya, anak-anak? Gejalanya napas terengah-engah, demam, keringat di malam hari, kemudian berat badan turun. Nah, kalau kalian ya menemukan seperti ini ya harus ke dokter, anak-anak harus periksa gitu ya, anak-anak ya, supaya diberikan arahan yang baik ya atau resepnya. Ini juga sama, anak-anak. Oh, maaf, ini minum obat sesuai dengan ini, anak-anak ya, minum obat sesuai dengan resep dokter. Ini adalah tuberkulosis. Ada 8 jenis jenis penyakit gangguan pada organ pernapasan manusia. Baik, ya mungkin itu saja dari Bu Umi ya, yang dapat Bu Umi sampaikan pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam pada tema 2, subtema 2. Jika belum jelas, kalian boleh membaca buku kalian pada tema 2, subtema 2, anak-anak ya, ada di pembelajaran 1, 2, dan silahkan dibaca untuk memperjelas. Nah, jika kalian ingin menambah wawasan, boleh kalian mencari sumber-sumber yang lain sehingga kalian dapat menambah wawasan kalian. Untuk itu, Bu Umi mohon maaf jika ada tutur kata Bu Umi yang kurang berkenan, anak-anak ya. Kemudian jangan lupa pesan Bu Umi untuk selalu taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Kemudian patuh pada orang tua, dan yang penting adalah tetap mematuhi protokol kesehatan. Kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.